Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'ati wa yusara an ma'siyati. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin arsalallahu lahu liyashhada al-bab wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-muhtadin ila sabil ar-rasyad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah ini kita semua kembali bisa menikmati firman Allah Subhanahu wa taala, kembali berkumpul dalam majlis mulia taman surga Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang senantiasa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat terbaik, di tempat yang lebih mulia daripada ini, di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan insyaallah keberadaan kita mudarasah duduk di majlis mulia ini senantiasa menghantarkan kita untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlipat pahala tergantung kepada 4 poin yang kemarin sudah disampaikan. Berlipat pahala harus memenuhi 4 syarat ya, yang harus kita ingat. Satu apa? Khulusun niyah. Khulusun niyah. Jadi berlipat pahala dari amal saleh yang kita lakukan pertama tergantung kepada semurni apa niat yang kita pasang di awal melakukan kebaikan itu. Arahnya apa sih? Semakin murni lillah wa fillah karena Allah, maka akan semakin berlipat pahalanya Allah siapkan. Kemudian waziyadatul ikhlas, selalu bertambah dan bertambah keikhlasan. Karena dalam hadis wasiatul Mustafa, Rasul wasiatkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu, wahai Ali, jadi pasang niat benar-benar gitu kalau ibadah, karena ya, selalu akan ada godaan di dalam melakukan kebaikan itu, selalu akan ada rintangan, dan selalu akan senantiasa tidak dikehendaki dan tidak diridhoi oleh
akan selalu mendestruksi, merusak amal-amal kebaikan kita. Mulus di awal, di pertengahan, di tengkas, usi eta. Ya, wah semangat mulus di awal, hampir di final edition gitu. Nah, itu. Maka memperbarui keikhlasan itu harus betul-betul di awal, sedang proses pelaksanaan dan ending dari amal soleh. Nah, jadi dulu kalau nggak saya buat itu hancur. Ya amal soleh yang kita bangun selama ini yang susah payah kita kerjakan hancur seketika kalau nggak dibangun, kalau nggak disupport, kalau tidak saya, maka kata Allah dalam firman-Nya, wala taqulu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah kau batalkan sedekah kau itu dengan bil manni, menyebut sudah amal soleh yang kita lakukan sudah lupakan. Gitu. Itu yang harus kita ingat terus kesalahan. Amal soleh itu harus kita lupakan sudah. Adapun konteks tahadus bil iman atau menyebut iman Allah itu beda. Dan tentu ini adalah sirriyah, amal hati, ya, amal hati yang paling. Apalagi kemarin berlipat pahala, satu ulus dunia, dua ziyadatul ikhlas, bertambah ikhlas, semakin kuat, ketiga hudurul qalb, hadirnya hati ketika melakukan amal soleh, hadir hati. Sholat akan bermakna ketika ma'rifatul makna, mengetahui makna artian kita baca dari lafaz-lafaz bacaan sholat. Ma'rifatul hakikatul arkan, memahami hakikat dari rukun-rukun yang kita kerjakan, min fi'liyatin, dari amal-amal gerakan, atau qalbiyah atau hati. Kemudian menghadirkan hati di situ akan beda nilainya dengan orang yang hanya sholat biasa saja, gerakan bacaan seperti tanpa bertadabburi bacaan atau lafaz-lafaz yang dibaca ketika sholat. Maka menghadirkan hati, hadir hati itu adalah sebagai hasil dari pentadabburan makna. Ya. Akan hadir hati dari amal-amal ibadah yang kita lakukan akan berimplikasi di keseharian kita ketika amal-amal ibadah itu ditadabburi, diresapi, kemudian hadir hati di situ. Nah, itu adalah akarnya ketika ma'rifatul makna, mengetahui makna. Allahu akbar, Allah Maha Besar. Yang lain maka dikesamping. Berat wajibnya berat. Tidak bisa serta-merta langsung. Harus ada riyadhah, latihan. Ketiga itu, keempat apa? Ta'addi naf'ah, menghitung-hitung manfaat. Ya. Semakin besar manfaat dari amal soleh yang kita lakukan, semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari ibadah, aktivitas yang kita lakukan, baik mahdoh atau ghair mahdoh, baik hubungan vertikal kepada Allah langsung ataupun horizontal, maka semakin besar berlipat pahala. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya kalian wahai manusia, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh sesama. Maka keberadaan kita mesti menjadi pertanyaan, sejauh mana kita bermanfaat untuk di luar kita, di keluarga kita, di tempat kita berada, di kantor, bersosialisasi, dimanapun. Maka ukurannya sejauh mana kita memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, karena Dialah zat yang memang mendesain kita. Ya, Maha Adil, memberikan kesempatan kepada setiap kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan potensi yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Maka tidak dipungkiri setiap kita punya potensi untuk bisa memberikan andil kemanfaatan kepada orang. Yang mempunyai harta boleh jadi dengan hartanya, yang mempunyai fisik kuat boleh jadi dengan kekuatan fisiknya, yang mempunyai ilmu boleh jadi dengan ilmunya memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Ada kamal setidak-tidaknya orang bisa memberikan kemanfaatan itu adalah dengan doa dan dengan hati kebahagiaan hati ketika orang lain melakukan kebaikan. Jangan sampai ada orang lain melakukan kebaikan, dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan, malah membicarakan orang yang melakukan kebaikan. Paling dia begini, paling dia begini, malah begitu. Ya sempurna level plus level seutama-utama orang yang bisa memberikan kemanfaatan dengan hartanya ya, dengan tenaganya ya, dengan ilmunya ya, dengan doanya pun seperti itu. Alhamdulillah, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu. Itu mari kita sekalian kita resapi betul-betul dan kita pasang benar-benar nih apa tadi, khulusun niyyah, ziyadatul ikhlas, hudurul qalbi, ta'addi an-nafs, hadir khulus niyyah, murninya niat, memperbaharui keikhlasan, menjadikan hati setiap amal kebaikan dan berusaha untuk melakukan amal-amal yang memberikan manfaat kepada orang. Maka ada kategori orang keberadaan orang. Itu ada manusia wajib, ada manusia sunnah, ada manusia makruh, ada manusia haram. Manusia wajib itu manusia yang keberadaannya dirindukan, ketiadaannya ditangisi, ya, dan disesali ketiadaan. Kemudian manusia sunnah, ya, manusia yang ada dan tiadanya sama saja, 50-50. Ada manusia makruh, keberadaannya tidak begitu diharapkan, bahkan cenderung orang dia mah nggak usah deh gitu, itu makruh tuh. Namun bila ada manusia haram, keberadaannya tidak diinginkan sedikit pun, dan ketiadaannya orang-orang merasa gembira. Baik, jemaah sekalian ya, ini kesimpulan dari hadis yang ke-37 kurang lebih. Hadis ke-37 kemarin itu apa? Bahwa siapa yang berkeinginan ham itu punya angan-angan, sudah dalam pikirannya mendesain hari ini yang melakukan kebaikan ini sudah sampai pada level mendesain step by step kebaikannya atau lintasan niatan baik dalam hati untuk melakukan kebaikan. Satu dan lain hal, falam ya'malha, tidak bisa dilakukan kebaikan ini. Tapi sungguh Allah Subhanahu wa taala yang maha berterima kasih atas pekerjaan baik hamba. Asy-syakur, Allah zat yang maha memberikan apresiasi kepada hambanya, tetap mencatat amal yang belum dilakukan itu dari kebaikannya sebagai hasanah kamilah, sempurna. Nanti beda dengan ketika sayyi'ah, keburukan, bukan kamilah lagi bahasanya. Tapi kalau amal kebaikan Allah catat hasanatan kamilah. Ini hadis qudsi, Pak. Hadis qudsi itu adalah hadis yang rawinya langsung dari Allah kepada Nabi. Kebaikan yang belum sempat dilakukan tapi sudah diniat dan direncanakan, maka dicatat Allah sebagai hasanah kamil, amal yang sempurna, satu amal yang sempurna. Ketika dilakukan, wa in hamma bi hasanatin fa'amilaha, dilakukan kata Allah indah asrata
asyara hasanat. Ketika dilakukan maka 10 kebaikan. Adna atau akal tadrif, sedikitnya pahala yang Allah siapkan itu adalah 10. Sedikitnya ya. Berlipat pahala lagi tergantung nanti syarat-syarat yang tadi itu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Imran 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang sering dibaca. Man maka bagi dia Allah berikan 10 pahala, 10 pahala kebaikan. Ini aqwal kata ulama. Wa hadza aqwal darajat tad'if. Ini adalah sedikitnya dari lipatan pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan. Wa qad tudha'ifu mudha'afatan ukhra, dan sungguh Allah akan melipat gandakan pahala itu dengan lipatan yang lain ila sab'ami'ati dhifin, sampai 700 kali. Ya, tergantung tadi. Ya, tergantung tadi. Bahkan ila ad'af katsirah, sampai lipatan pahala yang banyak yang kita tidak bisa menghitung. Ya, tidak bisa menghitung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah sampaikan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan adalah Allah zat yang yudha'if, melipat gandakan pahala bagi siapa? Liman yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Dalam yang surat yang lain, dalam surat Al-Baqarah 245 Allah sampaikan firman-Nya kepada kita, man alladhi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Man, barang siapa, man alladhi, barang siapa, yuqridu, menghutangi atau menghutangkan, atau dalam bahasa lain bertransaksi, meminjamkan, hutang kepada Allah, artinya beramal soleh dengan atas perintah Allah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Qardan hasan, pinjaman yang baik, ya, artinya memenuhi syarat kebaikan di situ. Ikhlasnya dijaga, syarat hukumnya dijaga. Atau ketika bermuamalah memberikan keringanan kepada orang dengan meminjam atau mengutang, segala macam kebaikan. Maka wayudha'ifahu lahu, Allah melipat gandakan bagi dia pahalanya, tentu ad'afan katsirah, sampai lipatan pahalanya sangat banyak. Masya Allah. Ya, itu terus banyak warna-warna lipatan pahala. Ada 10 kali, 50 kali, ada yang sampai 500 kali. Bahkan yang tadi lipatannya sangat banyak. Masya Allah. Terakhir kita refresh lagi, barang siapa yang ingin mendapatkan pahala, terutama kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu ini ada, kemarin nggak ada kalau sana. Syukur-syukur kamu masih ingat. Apa itu? Ini hadisnya hasan, Pak. Hadisnya hasan. Ya. Apa tuh? Barang siapa yang masuk ke pasar tiap hari, Pak Wahyu atau siapapun yang ke pasar, dia bisa dapat pahala ini. Siapapun yang masuk ke pasar, man dakhala suqi, barang siapa yang masuk ke area pasar, wa qala bi sautin murtafi', dengan suara lirih agak kenceng, itu bahkan mungkin teriak juga boleh. Murtafi', angkat suaranya lebih dari biasanya gitu. Masya Allah. Apa yang disebut? Apa yang diucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, bi yadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segitu Pak.
Segitu. Apa kata Nabi? Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah catat bagi dia alfi hasanah. Apa? Berarti 1000 pada 1000 berapa? 1.000.000 kebaikan. Allah catat bagi dia 1.000.000 kebaikan. Wa ma'an wa alfi sayyi'ah. Allah tahan dari dia, cegah hindarkan dari dia 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfi darajat. Allah angkat dari derajatnya 1.000 derajat. Hadis hasan. 7 kitab yang memuat 7 kitab hadis yang memuat hadis ini. Ya, jangan dilakukan lagi. Maka atas dasar ini wa kana ibnu Umar wa Salim bin Abdullah wa Muhammad bin Wasi wa ghairuhum. Akhirnya banyak nih sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yadkhuluna as-suq linail fadilah hadha dzikr. Hanya sekedar ke pasar untuk mendapatkan fadilah ini, bukan untuk belanja. Wow. Bayangin Pak, di saat orang lain goflah di pasar, di saat orang lain tidak terlalu menghiraukan ada ikhtilaf, bercampur baur laki perempuan, ada yang terbuka auratnya, ada yang melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan segala macam. Ya tahu, betul Pak. Tahu-tahu ada bawah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya apa itu? Dakwah di situ. Hai. Kalau kita bahasa terjemah bebas, ingat kalian semua. Ingat, bersaksilah dengan jujur. Walayat usul mizan. Begitu istilahnya. Jangan kurangi timbangan. Ingat Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Laksanakan muamalahnya dengan mengikuti apa yang dicontohkan. Setidaknya mungkin begitu tujuan. Sehingga orang, oh iya, ada merasa merokobah di pasar. Ya, merokobah merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika nimbang pun enggak berani, ada unsur dalam. Ya Pak. Mudah Pak Haji enggak jauh. Pelan aja dulu Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu Pak. Coba saya jelaskan dulu kenapa. Subhanallah, amal ringan tapi pahalanya besar. Masa sih Pak? Jangan tanya Mas, orang mukmin pasti nggak. Ini dari Nabi udah. Kalau belum ke hati ku akal terima amal itu. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi silakan diamalkan. Saya sedang sering mengamalkan ini Pak Mas. Hanya tadi belum bisa teriak. Tapi lirik aja. Dan kadang-kadang orang ini dibaca.
wa rafa'ahu alfi darajat wa bunya lahu baitan fil jannah. Allah akan buatkan kabrik dia nanti di surga. Itu insyaallah baik. Baik, lanjut. Wa man hamma bisayyi'atin. Minggu kemarin sampaikan lagi. Wa man hamma bisayyi'atin malam ya'malha. Orang berniat melakukan satu keburukan, tapi satu dan lain hal nggak jadi itu dilakukan. Maka kata Allah indah hasanah kamil. Tetap Allah catat satu kebaikan sempurna atas niat buruk kita yang tidak terjadi. Nah, ini ada syarat Pak, ada syarat di sini ulama sampaikan. Wahada idza tarakaha khaufan min Allah Ta'ala ma'al qudrah ala fa'liha. Jadi catatan atau niat buruk yang tak sampai dilakukan akan dijadikan catatan kebaikan yang sempurna kalau pada saat itu hadir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia mampu melakukan. Ada duitnya, ada kendaraannya, gitu. Ada fasilitas yang menunjang untuk melakukan kejahatan keburukan itu, tapi nggak jadi. Nah itu yang akan dijadikan dicatat sebagai sanad dan hasanah. Niat ada, nggak jadi dilakukan, tapi bukan karena hadirnya takut kepada Allah, tapi nggak ada teman, nggak ada duit, ada kendaraan, nah itu tetap ditulis. Jadi syarat gelap itu syarat gelap. Tapi yang unik, subhanallah, maha murahnya Allah kepada umat Nabi Muhammad kepada kita. Wa in hamma biha fa'amilah, berangan-angan melakukan keburukan dan melakukannya. Kata Allah, Allah catat atas keburukan yang dilakukan itu, atas keburukan yang diniatkan lalu dilakukan apa? Sayyi'ah wahidah. Keburukan satu saja. Jadi tidak ditulis sayyi'ah kamilah, tidak, tapi sayyi'ah wahidah, satu saja. Gitu. Kalau gunung hiji. Kalau hasanah kamilah sempurna, bahasanya aja indah. Kamil yang sempurna. Kalau yang buruk sayyi'ah wahidah, satu saja. Gitu. Maka di ayat yang lain kalau Allah berkehendak menghapus, dihapuskan. Yamhullahu ma yasha wa yusabbitu wa indahu ummul kitab. Ya, kalau Allah berkehendak menghapus, dihapus sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, wa huma wasifan kulli malakin hasan wa sayyi. Fa malikul hasanah yaktubul wajib wal madhub. Ya, jadi ada malaikat itu bahasanya. Malaikat pencatat kebaikan dan malaikat pencatat keburukan. Ya, malaikat pencatat kebaikan dan kebaikan yang wajib, yang sunnah, dan malaikat pencatat keburukan adalah yaktubul haram wal makruh wal mubah. Summa idza kana yaumul khamis, setiap hari Kamis uridat al-amal Allah Ta'ala. Amal-amal itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang baik, mana yang buruk, sehingga Allah berkehendak menetapkan yang buruk, menghilangkan yang buruk, menetapkan yang baik, ataupun sebaliknya. Wa al-baqi, dan sisanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka wa hadza mimma qila fihi ma'na qawli ta'ala yamhullahu ma yasha wa yusabbitu wa indahu ummul kitab. Allah berkehendak menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai kehendak. Yang unik lagi, subhanallah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul ummah, nikmat yang harus senantiasa kita fahadis, sebut-sebutkan. Apa? Innal 'abda idza fa'ala hasanah. Seorang hamba umat Nabi Muhammad ketika melakukan satu kebaikan, bariku malakul yamin ila katabah, bersegera malaikat kanan itu untuk mencatat kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Buru-buru mencatat.
Wa idza fa'ala sayyi'ah, dan apabila umat Nabi Muhammad melakukan keburukan, qala malakul yasar, berkata malaikat yang sebelah kiri yang mencatat keburukan itu, di malakul yamin, kepada malaikat kanan, aku catat gak nih? Aku Fayaqulu, maka berkata menjawab malakul yamin ini, la'an yastaghfiru, jangan dicatat dulu, jangan dicatat. La'allahu yastaghfiru, mudah-mudahan dia bersegera beristighfar dan bertobat. Fa idza madu sittu sa'ah, berlalu 6 jam, sittu sa'ah 6 jam setelah dia melakukan keburukan tadi, melakukan dosa tadi, tidak sempat istighfar, tidak sempat bertobat kepada Allah, maka catat, dengan sangat terpaksa dicatat keburukan kita, berlaku 6 jam itu. Jadi ketika kita melakukan keburukan, maka segera astagfirullah, tutup. Jangan astagfirullah, tapi ini saya ini yang lagi dan lagi saya ingatkan saya sendiri, buat kita semua, hati-hati Pak, hati-hati. Ini akan menjadi surga kita, akan menjadi neraka kita. Ya. Ya saya sangat yakin bahwa kita tidak bermaksud, mungkin ada tujuan baik, mungkin menyampaikan keterampilan dan segala macam, tapi ya screening harus jalan, ya filtrasi kita harus jalan, dan ini akan tergantung kepada habit kita nih. Item apa, konten apa yang selalu kita lihat di sini, sehingga repot. Nah, hati-hati. Ini akan menjadi surga kita dan neraka kita. Subhanallah, semua di sini ada. Al-hasanat, al-as-sayyi'at ada di sini. Ada di sini. Masya Allah. Ya. Hati-hati. Ya. Jadi begitu Pak. Aku kata malaikat kiri kepada malaikat kanan, aku catat ya. Nah, jangan kata malaikat kanan. Jangan dulu. La'allahu yastaghfir aw yatub. Mudah-mudahan dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Fa idza madasitu sa'at, berlaku 6 jam. Tanpa tobat, qala, maka berkata malaikat kanan kepada malaikat kiri, uktub arahana Allah min. Masya Allah, malaikat pun berdoa, semoga Allah mengistirahatkan kita semua nih dari mencatat amal-amal buruk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddama tanbih ala dzalik. Wa qalu malakul yamin akhar arahana Allah minhu, itu ucapan malaikat yamin, malaikat yasa kepada malaikat kiri kepada malaikat kanan itu dengan kata arahana, semoga Allah mengistirahatkan kita semua dari melakukan mencatat keburukan umat Nabi Muhammad adalah doa alaihi bil maut. Doanya dia kepada pelaku maksiat itu untuk segera Allah putuskan nyawanya, cabut nyawanya, untuk segera mencabut nyawanya. Supaya apa? Dia tahawwala an musyahadah al-maksiyah, supaya aku, kata malaikat, tidak menyaksikan umat Muhammad melakukan maksiat lagi. Ya maksiat ya. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua mempunyai mempunyai azam kebaikan yang terus kita pelihara, sehingga ketika pun kita tidak atau belum sempat melakukan kebaikan itu, kita sudah mempunyai tanggungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hadis ke-37, merefresh saja. Ini sebentar lagi tamat, insyaallah kita masuk ke hadis. Itu hadis berapa? 39 ya? 38. Iya. Satu hadis terakhir sementara pagi ini. Hadisnya pendek. Al-hadis at-tasi wa salasun. Hadis yang ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika disebut sahabat Ibnu Abbas, maka sunnah menyebutnya adalah radhiyallahu anhuma. Ada dua sebenarnya, anhuma muannas. Sim tasnya isim dua, penggantinya domir tasnya dua.
Kenapa? Semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebagai putra Abbas. Namanya Abdullah. Abdullah namanya siapa? Abbas. Abdullah bin Abbas. Abbas itu siapa? Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Putra dari Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad. Jadi adik kakak dengan ayahnya Rasulullah SAW, yaitu Abbas. Abdullah bin Abbas. Subhanallah. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas ini lahir ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 10 tahun berdakwah. Jadi masih kecil Pak, balita. 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, lahirlah Abdullah bin Abbas ini. Maka Abdullah bin Abbas ini besar tumbuh dalam tarbiyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam binaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus siapa lagi? Zaid bin Haris, itu juga anak-anak muda binaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga usia 13 tahun Ibnu Abbas ini Rasul keburu wafat. Tapi subhanallah, suatu ketika Abdullah bin Abbas ini lahir, di telinganya Nabi bisikan doa. Maka inilah yang menjadi fondasi Abdullah bin Abbas ini menjadi mutiaranya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi mutiara di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wal nisyan wa mastukrihu alaihi. Inna Allah, sesungguhnya Allah tajawaza li, mengampuni an ummati, dari umatku, kata Nabi, al-khata'a, dari kesalahan-kesalahan, wal nisyan, dan lupa, wa ma istakrohu, wa ma stukrihu alaihi, dan perkara-perkara yang dipaksa untuk melakukan di atas mereka. Subhanallah. Jadi Allah memberikan lagi kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad bahwa Allah mengampuni kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, satu karena lupa atau karena kesalahan, al-khata', kesalahan, bukan sengaja. Ada buah punya kita, susah ngambilnya, dilempar lah. Ternyata buahnya nggak dapat, mangganya nggak dapat, batunya kena kepala orang, mati. Namanya khata', ini khata'. Ya Pak, atau di jalan kita nggak ada niatan nih nabrak orang gitu, tuh ketabrak seseorang sampai meninggal, nggak dosa, tidak ada hukuman selama kita menjalankan SOP nyetir yang benar gitu, tidak dosa. Hanya berlaku hukum dunia, menanggungnya, membiayainya, segala macam. Dan Allah pun memaafkan kita umat Nabi Muhammad dari perbuatan yang didasari anisyan, lupa. Tidak dosa makan di bulan Ramadan siang hari, tidak dosa, asal lupa. Tidak dosa tuh meninggalkan sholat, enggak dosa, asal ya lupa. Asal setiap obat belum sholat, nah itu lupa namanya. Sholat saat itu kodok, duhurnya sholat di waktu asar, selama benar-benar lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan perbuatan pelanggaran yang dilakukan atas dasar pemaksaan, dicang-cang, ikat, disuruh murtad. Gak ada pilihan kecuali mati. Pilihannya dua, mati atau ikut ucapan yang memaksa. Kita ikut, misalnya alhamdulillah dari semua alhamdulillah, tapi hati tetap tidak beriman, ya, tidak dihukumi sebagai sebuah kemurtadan. Tapi memang walau sabar, seandainya dia sabar, maka itu lebih baik. Seperti yang menimpa sahabat Nabi waktu itu siapa? Ammar bin Yasir dan kedua orang lain. Ammar bin Yasir disiksa oleh tuan, bawa ke tengah pasir sampai ditumbangkan
dipaksa keluar murtad dari itu sampai mengikuti lirih apa yang disebutkan oleh tuannya sehingga murtad. Tapi Nabi tidak menghukumi dia sebagai orang yang wama istukri, jadi perbuatan pelanggarannya kondisinya dipaksa itu tidak. Allah memaafkan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjemah hadisnya. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi fi Sunan wa ghairuhu. Wallahu a'lam. Jemaah sekalian, itu saja dulu yang bisa disampaikan. Hadis ke-39 insyaallah mungkin satu pekan lagi Sabtu depan kita bisa menyelesaikan menghatamkan hadis ini insyaallah. Atau mungkin kalau tidak saya insyaallah setelah akhir September bisa khatam satu kitab hadis Arba'in. Karena tinggal 2 hadis. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan yang ada, kurang sempurna menjelaskan keterbatasan ilmu. Itu juga saya sendiri masih belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga istiqomah kebaikan kita. Kegiatan sabtu pagi, anak pagi dan yang lain-lainnya. Menetapkan hati kita dalam keikhlasan, senantiasa kuat untuk menjaga keikhlasan itu. Dan terus sehingga berlalu masa kita tiada ada yang meneruskan, sehingga estafet kebaikan untuk memakmurkan masjid ini terus berlangsung sehingga menjadi amal jariah dan terus ngalir kepada kita. Maka sebuah keniscayaan hal yang perlu kita lakukan dari sekarang adalah pembinaan, pengkaderisasi anak-anak kita, bocah-bocah kita ini akan terus. Maka ikhtiar kecil kita yang sudah kita sama-sama rintis, yang di kepengurusannya, ke remajaannya, semuanya mudah-mudahan ya, terus berwujud sesuai apa yang kita inginkan dan cita-cita. Semuanya kembali untuk kita, istiqdat bekal untuk kita untuk perjalanan yang sangat jauh yang tidak berkesudahan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka